3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Baiklah, setelah sekian lama tidak melanjutkan konten, pada video kali ini kita memasuki ke bab 14, yaitu menghitung nilai resistansi pada perubahan lilitan. Nah, baiklah kita lihat keterangan di bawah ini. Nah, nilai resistansi dalam satuannya ohm dari suatu koil sebanding dalam kuadrat terhadap banyaknya lilitan. Dalam kuantitas, berat, jumlah, atau banyak isinya ya. Nah, yang sepadan. Nah, penambahan lilitan akan menyebabkan pembesaran nilai resistansi. Nah, sedangkan pengurangan nilai lilitan akan menurunkan nilai resistansi. Seperti itu ya. Jadi, intinya ya, ketika melakukan pembesaran nilai resistansi, otomatis akan perlu menambahkan jumlah kawat ya. Jumlah kawat baik dari banyaknya dan isinya, seperti itu ya. Baik dari berat juga sama, nanti akan berpengaruh. Begitu juga sebaliknya ketika melakukan pengurangan jumlah kawat, nah maka ini juga secara otomatis akan menurunkan nilai resistansinya. Nah, semakin tinggi nilai resistansi, nah maka jumlah lilitannya juga akan semakin bertambah ya. Jadi ketika kita menaikkan resistansi ya otomatis harus menambahkan jumlah lilitannya pula. Nah, hal ini sebanding lurus secara kuadrat. Nah, begitu pula resistansi, ketika resistansinya diturunkan, gitu kan, mengurangi resistansi, maka jumlah lilitan atau jumlah kawat juga akan ikut berkurang, ya harus berkurang gitu, karena kan sebanding lurus secara kuadrat, seperti itu. Nah, baiklah kita lihat rumus di bawah ini. Nah, resistansi baru sama dengan jumlah lilitan baru kuadrat dibagi jumlah lilitan semula kuadrat dikali resistansi semula ya. Oke, harus dipahami dulu ya rumus ini sama dengan jumlah lilitan baru kuadrat dibagi jumlah lilitan semula kuadrat dikali resistansi semula. Ketika akan menambah jumlah lilitan atau mengurangi jumlah lilitan, nah maka resistansinya itu akan ketahuan ya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, di sini yang sering ditemukan di lapangan ya. Di sini ada nameplate yang tertera 110 per 220 volt ya. Nah, ini nameplate sebuah dinamo satu pas ya dengan ukuran setengah HP. Nah, maka jika dilihat dari skemanya gitu kan. Skemanya kita lihat. Nah, ini bertuliskan voltase 220 volt. Nah, maka skemanya itu secara skema itu dirangkaikan seri ya. Nah, dirangkaikan seri ya. Nah, kita lihat gambarnya ya. Ketika U1, nah ini seri ke U2. Nah, ini seri. Maka voltasenya itu menggunakan 220 volt. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, ketika gambar yang kedua ini menggunakan voltase 110 volt. Nah, ketika menggunakan 110 volt, ternyata ini skemanya dibuat paralel ya. Nah, dibuat paralel ya. Ingat, ketika voltasenya 220 volt, dia dibuat seri. Nah, sehingga ketika voltasenya 110 volt dibuat paralel. Nah, marilah kita hitung atau kita lihat kenapa ini bisa seperti ini, gitu kan. Nah, lihat dari posisi U1 ya, ini gambar 1 ya. U1 sama dengan kita lihat 4 ohm. Nah, sedangkan yang kumparan yang menuju U2 itu adalah 4 ohm juga. Nah, kita lihat rangkaian serinya ya, rumusnya adalah nah R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya ya. Nah, maka ketika kita jumlahkan R totalnya adalah sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Nah, jadi resistansi pada voltase 220 volt sama dengan 8 ohm ya. Seperti itu ya. Kita lihat lagi, lanjutkan ke rangkaian paralel. Nah, ketika voltase 110 volt. Nah, maka posisinya seperti ini ya, paralel ya. 4 ohm. Nah, yang kumparan yang atas itu 4 ohm, yang bawah juga sama 4 ohm. Nah, kita akan lihat rumus untuk rangkaian paralel.
Nah, rangkaian paralel itu seperti ini rumusnya ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya ya. Nah, maka 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2/4. Nah, maka 1/Rp sama dengan 2/4. Nah, kita akan cari, yang dicari itu adalah Rp-nya ya. Maka kita akan silang Rp sama dengan yang tadinya 4-nya di bawah kita pindahkan ke atas. Jadi 4/2. Nah, jadi nilai resistansi pada voltase 110 volt sama dengan 2 ohm. Seperti itu ya. Ini gambaran atau ilustrasi ketika ada double voltase ya, atau penurunan voltase. Nah, maka resistansinya juga harus ikut turun ya. Nah, turunnya yaitu secara kuadrat. Seperti itu ya. Begitu juga dan selanjutnya ya. Berarti ketika ingin menggunakan bukan 110 volt, kita bagi dua lagi, 55 volt contohnya ya. Maka berapakah resistansinya? Ya kan. Voltase ketika 55 volt berarti setengah ohm, seperti itu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah, nah, ketika motor listrik digunakan pada voltase 220 volt, maka resistansinya adalah 8 ohm. Sedangkan pada voltase 110 volt, maka resistansinya berubah menjadi 2 ohm. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Nah, sebuah koil dengan 6.000 lilitan, tahanannya diketahui sebesar 380 ohm. Koil ini akan digulung kembali dengan kuantitas yang sama, tetapi jumlah lilitannya adalah 13.400 lilitan. Nah, berapakah tahanan atau resistansinya yang baru? Oke, kita jawab. Nah, diketahui koil jumlah lilitan 6.000, sedangkan resistansinya adalah 380 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah resistansinya pada lilitan 13.400 ya. Nah, maka kita lihat lagi rumus yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan di awal. Nah, resistansi baru sama dengan jumlah lilitan baru kuadrat dibagi jumlah lilitan semula kuadrat dikali resistansi semula. Nah, ini adalah rumus untuk mencari resistansi baru ya pada perubahan lilitan. Nah, maka resistansi barunya sama dengan 13.400 kuadrat dibagi 6.000 kuadrat dikali 380. Nah, yang 13.400 kuadrat itu adalah resistansi barunya ya. Sedangkan resistansi sebelumnya adalah 6.000 ya. Nah, maka dikali 380 ohm. Ohm ini resistansi sebelumnya ya. Nah, maka sama dengan 179.560 dibagi 36 juta dikali 380 sama dengan 1895 ya. Nah, jadi resistansi barunya adalah 1895 ohm pada 13.400 lilitan ya. Nah, ini hasil dari penghitungannya ya. Jadi ketika resistansi barunya itu adalah 1895 ohm. Nah, di sini jumlah lilitannya yaitu 13.400. Nah, maka resistansi barunya adalah 1895 ohm pada 13.400 lilitan. Nah, jadi ketika lilitan tersebut diubah ya kan, dari yang semula dari 6.000 menjadi 13.400 ya, maka secara otomatis secara kuadrat resistansinya juga akan ikut naik, yaitu menjadi 1895 ohm ya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Nomor 2 yaitu sebuah koil dengan 8.000 lilitan, tahanannya diketahui sebesar 300 ohm. Nah, koil ini akan digulung kembali dengan kuantitas yang sama, tetapi 5.000 lilitan. Berapakah tahanannya atau resistansinya yang baru? Nah, jawab. Nah, diketahui koil jumlah lilitan 8.000. Nah, sedangkan resistansinya adalah 300 ohm. Nah, yang ditanyakan berapakah resistansinya pada 5.000 lilitan?
Nah, oke. Kita catat lagi rumus yang sebelumnya. Nah, resistansi baru sama dengan jumlah lilitan baru kuadrat dibagi jumlah lilitan semula kuadrat dikali resistansi semula. Nah, maka resistansi barunya adalah 5.000 kuadrat dibagi 8.000 kuadrat dikali 300 ohm ya. Nah, 5.000 ini adalah jumlah lilitan yang baru ya, sedangkan yang 8.000 ini adalah jumlah lilitan yang lama ya. Sama dengan 25 juta dibagi 64 juta dikali 300 sama dengan 117,2. Nah, jadi resistansi barunya adalah 117,2 ohm pada 5.000 lilitan. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ikut turun juga ya ketika jumlah lilitannya dikurangin, ya maka secara otomatis, secara kuadrat itu resistansinya juga ikut turun. Ya, di sini contohnya 117,2 ohm. Nah, sedangkan lilitannya itu hanya 5.000 lilitan ya, yang semula 8.000 lilitan. Nah, baiklah kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3 ya. Sebuah dinamo dengan mempunyai data perpasnya yaitu 250 lilitan. Nah, tahanannya diketahui sebesar 6 ohm. Koil ini akan digulung ulang dengan kuantitas yang sama tetapi 200 lilitan. Nah, berapakah tahanan atau resistansinya yang baru? Nah, oke, jawab. Nah, diketahui koil jumlah lilitan sama dengan 250. Nah, resistansinya adalah 6 ohm. Nah, yang ditanyakan, berapakah resistansinya pada 200 lilitan? Oke, rumusnya ingat lagi ya. Jadi, saya selalu mencatat ulang ya untuk rumus-rumusnya supaya teringat terus ya. Seenggaknya ya meskipun tidak usah dihafal gitu kan, tapi kita ketika ada penghitungan atau penjumlahan itu ingat ya. Jadi selalu saya tulis ulang. Resistansi baru sama dengan jumlah lilitan baru kuadrat dibagi jumlah lilitan semula kuadrat dikali resistansi semula. Nah, jadi resistansi barunya adalah 200 kuadrat dibagi 250 kuadrat dikali 6 sama dengan 40.000 dibagi 62.500 dikali 6 sama dengan 3,84. Nah, jadi resistansi barunya adalah 3,84 ohm pada 200 lilitan ya. Jadi ketika yang jumlah awal lilitannya adalah 250 lilitan dengan mempunyai resistansi 6 ohm ya, setelah akan diubah menjadi lilitannya menjadi 200. Nah, ternyata hasil penghitungan ohmnya itu adalah 3,84 ohm ya. Jadi ikut turun juga secara kuadrat seperti itu ya. Baiklah, terima kasih pada bab 14 ini yaitu menghitung nilai resistansi pada perubahan lilitan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.